Kita punya berbagai masalah sampah ya, tapi daripada mengeluh terus, mari kita berbuat sesuatu. Nah, ada satu sosok yang akan kita angkat hari ini, di mana masalah sampah yang serius di ibu kota ini bisa mengetuk hati seorang penjajah kopi keliling di Taman Situ Lembang, Jakarta, di mana dia berusaha untuk memanfaatkan sampah-sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Kita lihat. Sampah selalu jadi masalah di kota-kota besar yang tidak ada habisnya. Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan setiap harinya satu orang menghasilkan sampah 0,8 kg atau lebih. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta, tumpukan sampah di wilayah ibu kota mencapai lebih dari 6.000 ton per hari. Sekitar 13% dari jumlah itu berupa sampah plastik. Keprihatinan akan situasi ini mendorong Jaja Misja Miharja, seorang penjual kopi keliling di Taman Situ Lembang, Jakarta, untuk tidak tinggal diam. Sudah 3 tahun profesi sebagai penjajah kopi keliling dijalaninya. Sebagian besar produk yang ia jual berbentuk saset dan pasti menghasilkan sampah plastik. Pria 36 tahun ini sadar betul bahwa sampah yang dihasilkan dari penjualan kopinya akan tertimbun dan merusak lingkungan. Untuk itulah, Jaja mendaur ulang sampah bungkus kopinya menjadi kreasi yang bernilai jual. Wah, saya mau minta sampah nih. Ya, dimanfaatin sampah nih daripada dibuang. Saya sebenarnya security di perusahaan swasta gitu kan. Waktunya masuk kerja, saya masuk kerja. Waktunya libur saya manfaatkan buat jualan. Itu jualan kopi gitu. Memanfaatkan sampah, ibaratnya kita jualan nih, sampahnya kan saya manfaatin buat topi, buat tambah-tambah penghasilan, buat beli susu yang lain. Nah, terus ibaratnya daripada sampah kan jadi limbah gitu, jadi saya manfaatkan buat kreatif lah gitu, ibaratnya didaur ulang. Ya banyak lah, contohnya seperti sarung galon, karpet, tempat tisu, sama tas. Perjalanannya selama 3 tahun mengolah sampah plastik menjadi barang bernilai guna tidak selalu berjalan mulus. Kadang tetangga dibilang tuh sampah bau itu kan. Banyak yang dibilang, wah apaan kok sampah dibawa-bawa pulang, dari mana. Kadang kalau pesanan banyak itu bahan bakunya kurang. Itu kelabakan kita nyarinya gitu. Bang Ani, mau minta sampah nih Bang Ani. Ya, siap. Boleh nggak nih? Boleh, ambil aja. Ya, daripada dibuang nih, dimanfaatkan. Dari temen daerah Lembang, terus ya kita minta aja. Jadi pada dibuang, saya manfaatin buat didaur ulang. Ini sampah dibuang nggak? Kalau nggak dibuang, saya manfaatin deh. Saya ambil gitu kan. Pak, makasih Pak ya. Ya Pak. Di rumah sederhananya di Menteng, Jakarta Pusat inilah tempat Jaja menuangkan kreativitasnya menjadi beragam kreasi cantik. Jaja tidak sendiri. Ia dibantu sang istri, Eva, membuat topi, tas, tempat tisu, dompet, hingga tikar yang semuanya terbuat dari bungkus minuman saset. Semua kerajinan ini dijual dengan harga 40 hingga 500 ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bahan yang diperlukan. Dari hasil penjualan, ayah 2 orang anak ini bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah per bulannya. Ya alhamdulillah deh ya, buat beli susu. Sebulan bisa terjual berapa produk?
Ya paling-paling kalau lagi rame kayak gini, kayak kemarin sampai 600.000. Tapi kalau sesepi-sepinya paling-paling ya sekitar 150-200 deh. Pemasaran produknya sangat sederhana, hanya dari mulut ke mulut. Meski begitu, pelanggan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga pengusaha. Ini yang kecilnya ya. Nah justru itu karena saya tertarik gitu, bagus ya. Ternyata dia bikin sendiri lagi. Saya pikir kan dia mungkin beli atau apa. Dia bikin sendiri gitu. Jadi saya langsung lebih tertarik lagi, makin tertarik gitu. Oh kalau gitu bikinin saya ya. Terus dia bikinin tas, dia bikinin macam-macam. Jadi bagus banget gitu menurut saya. Kreativitasnya kan sangat bermanfaat gitu loh. Dari sebuah gerakan sederhana, Jaja membuktikan siapa saja bisa menunjukkan kepeduliannya demi lingkungan yang lebih baik. Dari Jakarta, Citra Pratnia, Ali Hamdan, Metro TV.